Sebuah kasus pembunuhan yang tak terpecahkan, yang paling terkenal dalam sejarah, datang dari Colorado, Amerika Serikat, yaitu kasus John Bennett. Gadis kecil ini menjadi korban pembunuhan orang yang tidak dikenal setelah sebuah catatan tebusan ditemukan dan diikuti dengan jenazahnya yang ditemukan di ruang bawah tanah yang sebelumnya menjadi tempat penyimpanan anggur. Kasus John Bennett sendiri telah menjadi berita utama selama beberapa dekade hingga hari ini. John Bennett Patricia Ramsey lahir di Atlanta pada 6 Agustus 1990. Dia adalah anak bungsu dari dua bersaudara dari pasangan John Bennett Ramsey dan Patsy Ramsey. John Bennett mempunyai kakak laki-laki yang bernama Brooke Ramsey. John Bennett seorang gadis kecil yang cantik dan ceria, bersekolah di SD High Peaks dan sekaligus pemenang kontes kecantikan untuk anak-anak. Dia memenangkan gelar America's Royal Miss, Little Miss Sharphoix, Little Miss Colorado, Colorado State All-Star Kids Cover Girl, dan National Tiny Miss Beauty. Di balik prestasi cemerlangnya ini, sayangnya keluarga Ramsey harus mendapati tragedi yang mengenaskan. Kejadian itu bermula saat ibu John Bennett, Patsy, bangun pada jam 5:30 pagi untuk membuat kopi. Patsy menemukan sebuah surat tebusan di tangga spiral mereka. Di dalam surat itu, si penculik menginstruksikan bahwa John Bennett akan dikembalikan setelah diberikan uang tebusan sebesar $118.000 dengan beberapa pecahan, dan si penculik juga menginstruksikan untuk jangan menghubungi siapapun kalau mau John Bennett selamat. Ayah dan ibu John Bennett bergegas mengecek kamar anaknya, dan betapa terkejutnya mereka mengetahui bahwa John Bennett tidak ditemukan di kamarnya. Tapi Patsy menelpon polisi pada jam 5:52 pagi, dan Patsy juga menelpon keluarga dan teman-temannya. 911 emergency. Police. What's going on? 515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left in our daughter's drawer. A note was left in your daughter's Yeah. drawer. How old is your daughter? 6 years old. She's gone. 6 years old. How long ago was this? I don't know. I just found the note. And my daughter's Does it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know. There's a ransom note here. It's a ransom note? It says SBTC. Victory. Please. Okay, what's your name? Are you Kathy Ramsey, I'm the mother. Oh my God. Please. Okay, I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been No, gone? I don't. Please, we just got out. Is she right here? Oh my God, please. Okay, well, There's somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath, Please, okay? hurry. Kathy? 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 Dalam catatan polisi, Patsy menelpon tetangganya, Priscilla White, pada pagi hari dengan nada panik mengatakan bahwa John Bennett telah diculik. Datanglah sekarang, telepon FBI. Kemudian dua polisi menanggapi telepon 911 dari Patsy, dan sesampainya di rumah Patsy, mereka melakukan pencarian singkat di sekitar rumah. Petugas polisi Rick pergi ke ruang bawah tanah untuk mencari rute kabur yang digunakan penculik. Kemudian dia berjalan ke sebuah pintu yang dikaitkan dengan grendel di atas kusen. Kemudian setelah memperhatikan pintu itu sejenak, Rick kemudian berjalan menjauh dari pintu itu. Rick berpikir bahwa tidak mungkin bagi penyusup keluar setelah itu memasang kembali grendel pintu itu. Karena John Bennett masih dianggap hilang, ayah John Bennett menyiapkan uang untuk membayar tebusan. Lalu, tim forensik dikirim ke rumah itu untuk memeriksa sejumlah barang bukti dari TKP. Tapi tim forensik tidak melakukan tindakan pencegahan untuk melindungi kontaminasi barang bukti. Sementara para keluarga dan teman-teman Patsy
berdatangan untuk mensupport keluarga Ramsey. Kemungkinan mereka merusak barang bukti di TKP. Kemudian detektif Linda tiba di rumah Ramsey sekitar jam 8 pagi untuk menerima instruksi lebih lanjut dari penculik, tetapi tidak ada tindakan dari si penculik. Kemudian pada jam 1 siang, detektif Linda meminta John dan tetangganya, Fleet White, menggeledah rumah sekali lagi untuk melihat apakah ada yang aneh. Kemudian mereka mulai dari ruang bawah tanah. John kemudian membuka pintu yang tidak diperhatikan oleh petugas Rick, dan betapa terkejutnya John ketika ia mendapati putri kecilnya telah meninggal dalam keadaan mengenaskan, tertutup selimut putih dengan mulut yang tertutup lakban. John yang panik kemudian melepaskan lakban dari mulut John Bennett dan mengangkat jasadnya dari lantai, kemudian memindahkannya ke atas. Tetapi tindakan John ini membuat TKP menjadi semakin terkontaminasi dan mungkin merusak barang bukti forensik lainnya. 5 hari kemudian, jasad John Bennett dibawa ke Atlanta untuk dimakamkan. Pada tanggal 1 Januari 1997, John dan Patsy melakukan wawancara kepada CNN tentang kasus ini, dan mereka mengaku masih terlalu emosional untuk berbicara kepada polisi. Hasil otopsi dari jenazah John Bennett menunjukkan bahwa sebelum ia dihabisi, dia dilumpuhkan dengan cara disetrum. Lalu penculik itu mencekik John Bennett, membuat gadis kecil itu mati lemas. Kemudian pelaku membenturkan kepala John Bennett sehingga ia mengalami retak tulang tengkorak. Hasil otopsi mengatakan tidak ada bukti pemerkosaan karena tidak ditemukan cairan sperma di kemaluannya. Tetapi bukti kekerasan seksual menunjukkan adanya darah, lecet, dan memar di bagian kemaluan John Bennett. Kemudian keluarga Ramsey bekerja sama dengan polisi dengan memberikan sampel rambut, darah, dan tulisan tangan mereka. Polisi memeriksa seluruh orang yang potensial menjadi tersangka dalam kasus ini, termasuk ayah, ibu, dan kakak John Bennett sendiri, karena rata-rata kasus pembunuhan dilakukan oleh orang terdekat korban. Tetangga Ramsey yaitu Scott Gibbons bersaksi bahwa sekitar tengah malam, saat ia melihat dari jendela dapurnya, dia melihat dapur bagian atas rumah Ramsey diterangi oleh lampu redup. Saksi kedua adalah tetangga Ramsey yaitu Melody Stanton yang terbangun oleh suara teriakan anak-anak yang berasal dari rumah Ramsey pada saat tengah malam. Polisi kemudian memeriksa kembali foto-foto dan bukti yang ditemukan dalam TKP. Dalam foto-foto yang diambil pada hari di mana jasad John Bennett ditemukan, polisi memperhatikan semangkuk nanas dan sendok di dalamnya, dikarenakan hasil otopsi menemukan bahwa John Bennett mengkonsumsi nanas beberapa jam sebelum kematiannya, dan juga mereka menemukan sidik jari Patsy di mangkuk itu. Tetapi baik John atau Patsy mengatakan bahwa mereka tidak ingat kalau mereka pernah menaruh mangkuk nanas di atas meja atau memberi nanas pada John Bennett. Polisi juga menemukan sebuah garot di TKP yang terbuat dari tali nilon dan gagang kuas yang patah, digunakan untuk mencekik John Bennett. Lalu ujung bulu kuas ditemukan di dalam kotak perlengkapan melukis Patsy, tetapi sepertiga ujung gagang tidak pernah ditemukan. Kemudian polisi mengerahkan ahli analisis tulisan tangan untuk memeriksa surat tebusan yang ditemukan. Hasilnya adalah John tidak terbukti menulis surat itu, tetapi ada kemungkinan bahwa Patsy lah yang menulis surat tersebut. Dengan banyaknya bukti yang mengarah kepada John dan Patsy, mereka ditetapkan sebagai tersangka pada 19 April 1977 oleh jaksa wilayah Boulder, Alex Hunter. Kemudian pada tanggal 30 April, John dan Patsy untuk pertama kalinya diinterogasi secara resmi oleh polisi, yang dalam wawancaranya John diperiksa selama 2 jam dan Patsy diperiksa selama 6,5 jam. Tetapi mereka menyangkal segala tuduhan itu dan melawan balik dengan cara mengadakan press conference di media lokal. Mereka menyangkal pembunuhan itu dan John mengaku sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa anaknya itu. Mereka juga menawarkan hadiah $100,000 bagi siapa saja yang berhasil menemukan pembunuh anaknya.
Kemudian pada pertengahan Juli 1997, keluarga Ramsey pindah ke Atlanta berbarengan dengan perilisan hasil otopsi secara resmi. Lalu 6 bulan kemudian, keluarga Ramsey mengajukan peninjauan kembali barang bukti sebelum mereka diperiksa oleh polisi. Namun sayangnya pemerintahan mereka ditolak yang membuat keluarga Ramsey menolak juga panggilan polisi. Kasus ini ditangani juga oleh kantor kejaksaan dengan membentuk investigasi juri agung yang akan menangani kasus ini lebih serius. Tetapi dengan masuknya tim investigasi kejaksaan membuat situasi lebih rumit bagi kepolisian. Kemudian kantor kejaksaan mengutus Lou Smith, seorang pensiunan detektif yang dipanggil kembali untuk mengusut kasus yang awalnya dianggap mudah ini. Dan dalam temuannya yang dia sampaikan kepada kepolisian Boulder dan anggota staf kejaksaan, dia menyimpulkan bahwa bukti-bukti tidak mengarah kepada keluarga Ramsey. Kemudian Lou mengembangkan teori penyusup karena ditemukan bekas cap sepatu di belakang rumah dan di tempat jenazah John Bennett ditemukan. Tetapi teori penyusupnya ini tidak didukung dan kejaksaan lebih condong untuk menyalahkan keluarga Ramsey. Pada Juni 1998, John dan Patsy diperiksa kembali di kantor polisi Boulder. Dan tak luput juga Burke ikut diperiksa untuk pertama kalinya. Pada saat tragedi itu, Burke masih berusia 9 tahun. Sayangnya, Lou Smith mengundurkan diri dari kasus ini karena ia percaya penyelidikan ini tidak kompeten sehingga mengabaikan hipotesis penyusup. Diikuti dengan kepala penyidik dari kepolisian Steve Thomas yang mengundurkan diri dari kasus ini. Dia menganggap kantor kejaksaan membuat kasus ini semakin kacau. Kemudian setelah 2 tahun lebih menangani kasus ini, detektif Linda Arden yang mengundurkan diri atas banyaknya kritis masyarakat tentang kesalahan-kesalahan proses awal investigasi. Tetapi pada acara Good Morning America, detektif Linda mengatakan dia tahu siapa pelakunya, tetapi dia tidak mau mengatakannya. Pada tahun 1999, kantor kejaksaan membuat dewan juri untuk mempertimbangkan penuntutan keluarga Ramsey atas penempatan putrinya ke dalam posisi yang berbahaya. Maksud berbahaya di sini adalah John dan Patsy dianggap terlalu mengekspos John Bennett dengan tidak mempertimbangkan keselamatan anaknya dari predator anak. Kemudian Burke diam-diam diinterogasi oleh dewan juri dan secara resmi dibebaskan dari tersangka dan statusnya hanya sebagai saksi. Karena tidak ditemukan bukti yang kuat dan didukung oleh tes DNA dan serangkaian tes-tes lainnya, akhirnya keluarga Ramsey dibebaskan dari daftar tersangka pada tahun 2000. Masalahnya tidak hanya sampai di situ. Keluarga Ramsey juga menuntut mantan detektif Steve Thomas atas pencemaran nama baik. Mereka menuntut ganti rugi $80 juta yang akhirnya disepakati secara tertutup. Sayangnya, Patsy harus meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2006 tanpa mendapatkan keadilan bagi putrinya yang telah dibunuh. Dia meninggal karena kanker ovarium yang dideritanya. Tak lama Patsy meninggal, ada pengakuan dari narapidana bahwa dia membunuh John Bennett pada hari itu, yaitu John McCarr, seorang guru yang tertangkap di Bangkok pada tanggal 15 Agustus 2006 karena kasus narkoba. Carr memberikan keterangan palsu bahwa ia mengaku membius, melakukan kekerasan seksual dan secara tidak sengaja membunuh John Bennett. Tetapi kepolisian tidak dapat menemukan hal yang dapat menghubungkan Carr dengan TKP pada hari itu, dan dia juga gagal memberikan rincian kejadian. Dan dalam otopsi tidak ditemukan obat-obatan di dalam tubuh John Bennett. Akhirnya keluarga Ramsey sepenuhnya terbebas dari tuduhan keji itu setelah jaksa wilayah mengumumkan secara resmi membebaskan mereka dari status tersangka dalam kasus ini pada Juli 2008. Kemudian pada 2016 kakak John Bennett, Burke Ramsey, muncul di acara Dr. Phil. Di sana ia membantah semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya saat dia masih kecil. Did you hit your sister over the head with a baseball bat or a flashlight? Absolutely not.
Kemudian ada Gary Oliva, seorang pedofil yang tertangkap pada tahun 2016 dengan bukti 695 gambar pornografi anak, termasuk 335 gambar yang berkaitan dengan John Bennett. Lalu dia menulis surat kepada teman SMA-nya, Michael Vale, pada saat masih di penjara, yang isi suratnya adalah, "Saya tidak pernah mencintai seseorang seperti saya mencintai John Bennett. Namun, saya membiarkannya berlalu dan kepalanya terhempas 2 kali. Saya melihatnya mati. Itu kecelakaan. Percayalah padaku. Dia tidak seperti anak-anak lain." Namun, hasil DNA menyatakan bahwa Gary Oliva tidak pernah terhubung dengan kejahatan itu. Pada November 2022, kepolisian Boulder memulai kembali kasus John Bennett dengan bekerja sama dengan unit kasus lama dan memasukkan bukti-bukti ke basis data bukti digital. Hingga sekarang, penyelidikan masih berlangsung. Kita berharap semoga keluarga Ramsey mendapatkan keadilan dan ketenangan jiwa bagi John Bennett.